Bukan berkata, apakah kamu duduk? Tak duduk. Tidak. Tetap tegak. Kata tetap tegak ini membawa kita kepada satu pemahaman yang sederhana, berarti tetap berdiri, kokoh, tegar, kuat, tangguh, dan semacamnya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Sederhana. Kalau Tuhan melalui Paulus mengingatkan kita untuk tetap tegak di dalam iman, itu bukan hanya sekedar anjuran tanpa petunjuk dan jalan keluar dan apa yang harus kita lakukan. Makanya Paulus mengingatkan kepada kita dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman datang dari mendengar firman Tuhan. Apa yang baru kita baca tadi? Perkataan, langsung, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Coba saudara tangkap dengan teliti kalimat ini. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Masih ingat kalimat sebelumnya kan? Tubuh tidak ada gunanya. Rohlah yang menghidupkan. Jadi kita tidak boleh, sangat tidak boleh menganggap remeh roh kita. Tidak boleh hanya sekedar kita pakai bernafas, tapi kita harus punya pengalaman bagaimana hidup oleh roh. Saudara, kita semua punya Alkitab. Ada Alkitab buku, ada Alkitab elektronik, maupun yang ada di HP saudara. Boleh tunjukkan sebentar Alkitab saudara? Tidak usah tinggi-tinggi. Ada kan? Ada. Ada yang tidak kelihatan karena HP kecil. Ya, ada di HP. Oke. Alkitab, saudara percaya adalah firman Tuhan? Kapan kita boleh katakan Alkitab adalah firman Tuhan? Ada banyak orang tidak memahami Alkitab, entah itu buku, entah itu dalam bentuk elektronik, tetapi buku tetap buku. Ini tetap cuma alat elektronik, apapun namanya, entah itu HP, entah itu iPad atau apa, pet dan lain sebagainya, terserah. Tetapi yang jelas, dia adalah hanya benda. Ada orang menjadikannya jimat. Dia tidur malam-malam, dia takut ada sesuatu. Dia tidur, di samping bantalnya ada Alkitab. Ada bunyi sedikit, lain-lain punya, dia pegang sedikit Alkitab. Bunyi makin kurang bagus, dia rasa takutnya makin kuat, dia pegang lebih banyak. Daripada tanggung-tanggung dan daripada semakin tidak bagus suasana, dia peluk itu Alkitab. Dia kira ini buku bisa menolong. Dia kira dengan dia pegang ujungnya ini jimat, dia bisa terlindungi. Saudara, yang kita butuhkan bukan seperti itu. Yang Tuhan ingin saudara pahami bukan seperti itu. Kenapa?
Ada banyak sekali orang yang menjadikannya jimat, apalagi di daerah-daerah kerusuhan. Saudara tahu ketika terjadi berbagai konflik di berbagai daerah, itu Alkitab kecil laku sekali. Kecil. Kalau mau baca mesti dikeker. Saudara tahu pebisnis, dia tahu juga kalau ini lagi laku. Dia bikin Alkitab kecil. Banyak sekali dijual kecil. Kenapa? Karena itu dijadikan jimat. Dikasih masuk lagi di sarung, baru dijahit, baru dipakai kalung. Ya. Dulu saya pernah membaptis salah seorang anggota angkatan. Serahkan semua jimatnya, kecuali satu yang dia tidak mau serahkan. Kenapa? Alkitab, Pak Pendeta. Hah? Isinya Alkitab? Iya. Kenapa? Dia ini bungkus dan jahit dengan kain merah, baru jadi ikat pinggang. Ya, saudara kira tidak ada jimat Kristen? Jangan saudara terkejut kalau juga saudara juga menemukan ada pendeta yang pakai jimat. Dan juga mendoakan orang pakai jimat. Saudara ya, bukan cuma di dukun ini. Nah, kenapa jadi seperti ini? Saya bilang ya serahkan. Kalau tidak diserahkan bagaimana mau dibaptis? Ya tapi ini Alkitab Pak Pendeta. Bukan urusanmu. Pokoknya serahkan. Ini kan satu tanda bukti bahwa ada banyak mistik-mistik Kristen kan? Aneh. Padahal apa yang kita baca tadi, perkataan yang kukatakan kepadamu. Alkitab dalam apapun bentuknya, bentuk buku kertas atau buku elektronik, itu adalah buku. Isinya memang Alkitab, isinya memang firman. Tapi apa artinya itu? Bukan karena dia buku kemudian kita perlakukan sesukanya, bukan. Ada banyak juga orang, kita tidak menjimatkan Alkitab, tapi kadang-kadang ada juga orang Kristen menganggap remeh itu firman Tuhan ataupun Alkitabnya, kitab sucinya, namanya kitab suci, tapi dia tidak hargai. Sedangkan saudara kita kalau mau baca dia punya kitab suci, dia harus taruh di atas meja kecil yang ada bantalnya baru dia baca. Tapi kita tidak. Kasih lurus itu kaki, terus kasih makangkang itu kaki, Alkitab di atas pala-pala. Baru membaca. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah firman. Mengira orang hidup. Tidak ada hormatnya sama sekali. Banyak kita tidak menjimatkan, tetapi jangan kita tidak punya sedikit pun penghargaan yang apa namanya kitab suci. Namanya saja kitab suci. Saudara, yang kita butuhkan, yang roh kita butuhkan ini, supaya dia tetap hidupnya dan bisa tetap hidup dan dia boleh menyala-nyala, adalah perkataan yang kukatakan. Adalah firman yang sudah dikatakan. Ketika firman itu masih dalam bentuk tertulis, hanyalah sebuah tulisan yang tidak ada apa-apanya, bukan? Jadi kita butuhkan adalah firman yang diperkatakan. Firman yang diperkatakan. Ini yang kita butuhkan. Lebih daripada itu bukan cuma firman yang diperkatakan. Coba baca sekali lagi. Baca sekali lagi. Bagian B-nya saja. Perkataan sudah dapat? Yohanes berapa? 6:3. Ya, 2:3. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah hidup, adalah roh dan hidup.
Jadi bukan hanya diperkatakan. Yang kukatakan, yang perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Saya kasih contoh. Firman Tuhan ada tertulis, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena dialah yang memperhatikan engkau. Selagi ini tidak diucapkan, dia bukan apa-apa. Hanyalah sebuah tulisan di mana Alkitab mengatakan huruf itu mematikan, roh yang menghidupkan. Hanyalah kalimat. Tetapi ketika saya ucapkan, serahkanlah, saya bacakan, saudara dengar, berarti saya perkatakan ini. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab ialah yang memperdulikan kamu. Saudara tahu apa artinya ini? Kenapa saya tahan lama-lama? Yang saya ucapkan pun tadi tidak ada artinya apa-apa. Padahal sudah diperkatakan. Nah, kita mau lebih belajar lebih mendalam. Tangkap baik-baik. Saya ulangi. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab dialah yang memperdulikan kamu. Nah, mereka itu yang nangkap itu. Itulah perkataan yang kukatakan kepadamu. Jadi ada penerimanya. Ada yang nangkap, ada yang nangkap, ada yang nangkap. Dan firman itu untuk orang yang nangkap. Yang tidak nangkap, tidak berlaku. Bisa nangkap? Bisa mengerti? Itu sebabnya mengapa saudara-saudara kita, saudara sepupu kita lebih cepat. Amin, amin. Secara berjemaat, rame-rame. Amin. Perkataan yang kukatakan kepadamu. Nah, ini saudara. Makanya kenapa dia lalu, walaupun sudah diperkatakan, tapi tidak ada, tidak. Saya berkata kepada dia, Frans, serahkan khawatirmu kepada Tuhan karena dialah yang memperdulikan kamu. Berarti saya berbicara, perkataan yang kukatakan kepadamu, ada oknum pendengar dan penerimanya. Dan dia menerima, maka berlakulah perkataan itu. Dia akan nikmati. Tapi kalau kita tidak responi, Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada angin. Sedangkan yang hadir adalah orang. Bukan cuma manusia, orang. Nah ini. Jadi tidak boleh kita biarkan perkataan itu lewat. Contoh ya, perkataan yang secara langsung. Ketika kita baca Alkitab, kita baca pribadi kan? Kita baca pribadi kan? Dan ketika kita baca pribadi, dan sampai kepada ayat yang saya bacakan tadi, kita baca, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena dialah yang memperdulikan kamu. Yang kita baca ini, walaupun tak bersuara, ataupun juga di dalam hati, tetapi kita yang baca, ini ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada yang membaca. Dan tanpa kita sadari, ada kalanya kita, aduh puji Tuhan, aduh amin. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Tapi kalau kita baca kayak anak SD, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena ialah yang memperdulikan kamu. Ini sama dengan si Didi pergi ke pasar. Dia datang, tidak ada apa-apanya. Jadi saudara,
Itu sebabnya mengapa ketika ada perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan rema, tidak boleh kita berdiam diri tanpa berkata amin. Berarti perkataan yang kukatakan kepadamu, munya itu menjadi kata ganti diri kita masing-masing. Dan kita harus cepat tangkap supaya itu menjadi bahagian kita secara nyata. Ini saudara. Jadi dengan demikian kita selalu mendapatkan jawaban. Kita selalu memperoleh firman rema. Firman rema apa? Firman yang ditujukan secara khusus bagi yang bersangkutan. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Kita keep, kita pegang dengan teguh. Nah, inilah sebentar kita akan temukan. Mau diapakan yang kita sudah dapat ini? Mau diapakan yang kita sudah dapat ini? Mau diapakan supaya apa yang kita sudah dapat dari Tuhan, perkataan yang sudah diperkatakan ini bukan lagi tertulis tapi sudah diperkatakan ini sungguh-sungguh terwujud dan menjadi milik kita. Mau diapakan ini? Mau diapakan ini rema? Ya, baik, mari saya jelaskan yang lebih dalam satu poin lagi. Ini dulu ya, ini dulu. Kemudian saudara renungkan itu, nanti sebentar kita akan ketemu di situ. Berikut, bagaimana supaya roh kita ini yang sudah memiliki rema dan memiliki jawaban ini menjalani apa yang Tuhan kehendaki supaya itu terwujud. Firman yang dikatakan itu terwujud. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Sudah dapat? 1 Korintus 6 ayat 17. Kita baca. Ya, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, perhatikan. Firman yang diperkatakan kita sudah miliki. Karena sudah diperkatakan dan kita sudah respon. Kita mau apakan ini? Firman yang kukatakan, atau perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau kita tidak ada dan tidak memperoleh dan tidak mau mencari dan tidak mau mendengar perkataan yang diperkatakan ini, kita tidak memiliki rema. Sedangkan perkataan yang diperkatakan ini itu menghidupkan roh kita. Karena ada atau Tuhan berbicara dan memberikan sesuatu kepada kita secara langsung. Untuk apa ini diberikan kepada kita? Untuk kita belajar mengikatkan diri kepada Tuhan supaya jadi satu roh dengan Tuhan. Saudara, saya mau jelaskan hal ini. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan roh kita. Sehingga malah Ia mau kita menjadi satu roh dengan Dia.
di alam nyata yang sedang kita jalani hidup sehari-hari ini. Makanya dia berikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal di dalam kita melalui pengalaman pertama yang namanya baptisan Roh Kudus, yang ditandai dengan orang itu dapat berbahasa lidah atau kata lain berbahasa roh. Tetapi sayang, orang-orang yang sudah berbahasa roh mungkin diberikan pemahaman yang kurang dalam, sehingga apa yang terjadi? Yang kita temukan tidak seperti yang Alkitab katakan. Sebab kita menemukan orang-orang yang kegiatan rohaninya baik, tapi aplikasi hidup sehari-hari dalam kehidupan praktis tidak sesuai dengan kegiatan rohaninya. Doanya bagus, ibadahnya bagus, pelayanannya tetap jalan, dia berbahasa roh, bahkan dia yang paling ribut. Tetapi kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan kebenaran firman yang ada. Artinya, dengan tidak menghakimi mereka, tetapi dengan melihat hal yang sangat real, kegagalan-kegagalan yang dialami oleh orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus di dalam mengaplikasikan firman. Kenapa? Salah satu penyebab adalah tempo dulu pernah ditanamkan di dalam kehidupan orang-orang percaya bahwa kita harus dan perlu dibaptis Roh Kudus. Itu benar, tidak salah. Dan kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, beres. Seolah-olah kita jadi Superman, Wonder Woman, steril dari dosa. Tapi ternyata ditemukan ada banyak sekali orang yang sudah berbahasa roh tapi tidak steril. Nah, inilah salah satu penyebab mengapa seringkali ada sedikit kesombongan rohani bagi mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus, tapi kesombongan rohani itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ternyata praktek hidupnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kita tidak usah bicara yang terlalu negatif, kehidupan hari-harinya yang biasa-biasa saja, tidak sesuai dengan firman. Jadi apakah Tuhan mengirim penolong dan membaptis kita dengan Roh Kudus adalah hanya sekedar supaya kita bisa berbahasa roh? Tidak. Kalau kita hanya untuk berbahasa roh, kenapa harus ada kita? Apakah itu perlu ditolong? Tidak. Kita ditolong bukan untuk berbahasa roh, sekalipun ditandai dengan itu awalnya, tanda awal. Tetapi Roh Kudus adalah roh penolong untuk menolong kita bagaimana melakukan firman Tuhan supaya kita bisa hidup sesuai dengan perkataan yang dikatakan kepada kita. Jadi bagaimana ini, saudara? Bagaimana menjadi satu roh dengan Tuhan? Karena banyak orang bisa satu roh ketika dia di kamar doa, ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia sedang beribadah. Memang satu roh, oh luar biasa, dia punya kusuk, kesungguhan, kelelehan air mata, amin, selesai. Dia seolah-olah dari planet lain, dia pijakkan lagi kakinya di bumi yang penuh dengan segala macam. Kemudian segala macam itu dia bikin juga segala macam. Di mana letak masalahnya? Sederhana. Saya ingin kita membaca sebuah ayat yang pernah jadi nyanyian sekolah minggu kita waktu kita masih kecil. Yohanes 15.
Dari situ kita temukan rahasianya. Apa tuh Yohanes 15? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ya, waktu kita kecil nyanyi itu kan, sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Tapi saya tidak mau bicara tentang carang dan pokok. Tapi kita melihat di situ ada satu rahasia yang Tuhan berikan bagi kita yang diungkapkan malam ini. Kita baca Komanita dulu ayat 1. Ya, 2, 3. Kaum laki, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ganti. Ya, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ganti. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Stop dulu, simpan dulu sampai situ. Kasih tanda. Dari ayat-ayat ini muncul nyanyian tempo dulu. Sudah lama sekali. Di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Mengilhami seorang pengarang nyanyian rohani, dia mulai karang. Di luar Tuhan ku tak maju. Yang tempo dulu ya. Di luar Tuhan ku jatuh. Tu ini. Ini pantun. Puisi. Di luar Tuhan ku kesasar seperti perahu tanpa kemudi. Memang kita akui di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita adalah nothing. Hanya di dalam Dia. Makanya perlu menyatu. Menyatu ini, bagaimana Tuhan mensimboliskan menyatu ini? Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekarang coba analisa dengan hukum logika. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Sekarang kita coba ya. Kamu di dalam aku. Berarti kita di dalam Yesus. Terus Yesus di mana? Kalau kita di dalam, Yesus di mana? Kalau kita di dalam, kamu di dalam aku, kita di dalam Yesus. Terus Yesus di mana? Di luar. Terus dia bilang lagi, aku di dalam kamu. Berarti Yesus dalam kita. Berarti kita di mana? Di luar. Terus bagaimana kita bisa memahami ini? Tuhan berfirman bikin bingung. Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Kalau aku dalam kamu, satu di dalam, satu di luar. Kamu di dalam aku dalam kamu. Terus bekurebe, siapa di luar, siapa di dalam? Nah, sederhana. Pernah bakar ikan? Pakai arang? Pakai bara api? Bara api itu dari apa? Dari arang. Berani pegang bara api? Kalau dia sudah jadi bara api, tidak ada yang mau pegang. Berani pegang arang? Berani, karena belum jadi bara. Ya kan?
Siapa mau ibu-ibu yang jago masak di sini kasih pindah itu bara api? Tidak ada. Karena bara api ini adalah, di dalamnya adalah api, dan dia juga adalah arang. Coba celup di air, langsung kembali jadi arang. Jadi saudara, ya inilah roh yang menyala-nyala ini. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya tidak mempersulit kita, sederhana. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana pemahamannya itu yang dikatakan, jika aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, ayat 7. Nah ini ayat 7 ini yang perlu kita lakukan. Sehingga kita tidak usah merasa gagal sebagai orang-orang yang sebenarnya harusnya menang tapi gagal. Iya, ayat 7 kita baca sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, maka dia perjelas. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tapi kita tidak urus lagi yang lain. Kita pokoknya ada DP janji, minta. Yang lain tidak urus. Pusing amat dengan yang lain. Tinggal dalam aku dalam kamu. Nah. Yang penting dia so janji. Mintalah. Jadi kita minta. Mari kita renungkan. Mari kita jujur. Bukankah kita lebih banyak mengurus urusan minta daripada urusan yang tadi dikatakan, jika aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu, baru boleh minta. Tapi kita tidak pusing dengan harus firman di dalam kita. Yang penting dia so janji. Jadi akhirnya bukan masalah firman yang kita permasalahkan. Apakah ada firmannya di dalam kita? Apakah ada rema yang menghidupkan roh ini? Apakah firmannya sudah menjawab masalah kita? Kita tidak pusingkan itu hidup kita sehari-hari. Yang kita cuma tahu ada janji. Tuhan so janji. Makanya dia datang tagih janji. Iya Tuhan, kami klaim janjimu. Bagaimana mau klaim sedang firman tidak di dalam dia? Ada berita yang menarik, topik berita yang menarik belakangan ini. Dikatakan Jakarta darurat banjir. Berikutnya, asuransi kebanjiran klaim. Rupanya bukan cuma kota Jakarta yang kena banjir, kebanjiran. Ada topik berikutnya di televisi, asuransi kebanjiran. Saya pikir kebanjiran apa? Gedung mana? Gedung perusahaan mana yang kebanjiran? Oh, kebanjiran klaim. Kenapa harus dihadirkan itu dan harus dibahas? Nah, ya ini saya harus berikan bimbingan. Minta maaf orang asuransi kalau ada yang duduk di sini. Kenapa saudara? Karena rupanya banyak orang yang tidak memahami bahwa banjir tidak ditanggung. Kecuali pada waktu ikut itu sudah disertakan dengan perlindungan atas banjir. Makanya saya nasihati, apapun bentuk asuransi yang saudara ikut silahkan. Di negara maju setiap warga negaranya diharuskan, itu hal lumrah, masuk asuransi. Gaji setiap orang di negara maju langsung dipotong, so masuk asuransi. Tetapi baca baik-baik, karena di situ banyak sair-sair yang selangkala kita tidak pahami. Jadi kalau tidak dipahami, tanya sejelas-jelasnya. Sama dengan dia, Mbak Jojo, untuk Mbak ini sampai kita orang sudah ini so setengah jengkel, saudara juga harus bertanya sejelas-jelasnya sampai setengah jengkel. Kenapa? Sebab sama. Kenapa kebanjiran klaim? Rupanya memang tidak ada tanggungan perlindungan untuk banjir. Dan ketika terjadi, kita tidak boleh pindahkan.
Mereka yang akan datang ambil. Jadi apa yang terjadi kalau saudara sudah pindahkan? Nah, saya bagikan pengalaman teman saya masalah kapalnya tenggelam. Oh, no problem. Kenapa? Sebab asuransi. Jadi pergilah, tenggelam, semua seisi-isinya tenggelam. Jadi perlu ada peninjauan, kan harus pergi ke laut, peninjauan, difoto dan selain sebagainya, sebagai tanda bukti. Ketika peninjauan terjadi, tiang kapal masih muncul sedikit. Maka ternyata di dalam perjanjian itu, ketika tenggelam semua. Coba saudara pikirkan, tidak sinting, dia tidak stres, masih ada DP ujung, tak keluar. Rupanya waktu peninjauan air lagi turun, air lagi surut. Mau apa? Mau berapa itu? Berapa harga satu kapal? Dia bilang, Om, aduh tobat kita baru tahu dan begini. Jadi memang perlu baca dengan secermatnya. Kalau itu kalimat-kalimatnya bahasa Inggris, jangan malu berkata, minta maaf saya tidak bisa dan tidak mengerti. Tolong tulis dalam bahasa Indonesia. Jangan lagi pantau, padahal tidak mengerti. Padahal tidak mengerti. Oh, yo. Oh, I think. Aduh, dia cuma tahu I think. Berapa lama DP thinking langsung tak putar. Ini perlu saudara. Jadi kita juga kepada Tuhan bukan cuma klaim. Apa yang mau diklaim? Memangnya Tuhan itu tukang lari, tukang pendosa? Bukan. Miliki dulu firman. Kita datang dengan firman. Setiap problem yang kita hadapi sudah ada rema disediakan bagi kita karena kita punya Alkitab. Kita dengar, kita harus memiliki perkataan yang sudah dikatakan. Tangkap itu, baru kita datang di dalam doa. Kalau kita sudah punya ini, sudah punya firman yang diperkatakan, kita tidak perlu klaim sebab sudah kita tahu ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Maka kita juga tidak hanya gejolak emosional, tapi kita dengan iman datang kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Coba baca tadi. Apapun yang kamu minta, diberikan. Minta apa saja. Jangan hanya terjebak dengan perkataan minta apa saja. Tapi perhatikan kalimat di atasnya. Jikalau. Ada kata jikalau. Jikalau apa? Aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau demikian, boleh minta apa saja. Jikalau tidak, kita harus tahu diri. Tidak jadi meminta Tuhan, kita tidak tahu apa. Tidak ada klaim. Jangan sampai kita kecewa. Seperti sampai marah-marah dia. Di apa itu? Di sambungan online marah-marah. Begini. Dikasih tahu, coba baca dulu baik-baik. Apakah di situ ada pertanggungan untuk banjir? Dia baca. Tidak ada. Ya tidak ada ya sudah tidak ada perkara. Memang pusing. Mungkin sedikit waktu banyak sekali mobil-mobil murah dijual. Tapi mobil X banjir. Seperti ini kejadiannya seperti berapa tahun yang lalu. Mobil murah sekali. Banyak berenang kan. Bukan cuma di tsunami. Kita lihat kan di televisi. Berenang dia. Jadi saudara, Tuhan mengajar kita sederhana dengan hal-hal yang real dalam hidup kita. Dan mari, tiap hari kita butuh firman yang diperkatakan.
Mari kita berdoa. Ku yakin sebab saat kau berfirman. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena hidup kami tidak ditentukan oleh siapapun, melainkan semata-mata dengan perkataan yang dikatakan oleh Tuhan pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tilik setiap jemaat-Mu saat ini. Engkau tahu persis segala keberadaan kami. Perjalanan akan kami lanjutkan menjalani anugerah Tuhan dalam tahun 2013 bagi kami. Tuhan, lengkapi kami dengan segala kelengkapan daripada kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Teguhkan kami, kuatkan kami, rapi kami,
Karuniakan hikmat dan akal budi. Buatlah menjadi berhasil segala yang kami kerjakan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon pembelaan-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Daripada segala ronrongan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang selalu mau menggagalkan kami mencapai rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tolak keluar, tinggalkan setiap kehidupan. Engkau tidak berhak atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Biarlah pertolongan Tuhan atas kami, jamahan, lawatan-Mu bagi kami. Amin. Memulihkan segala keberadaan kami. Amin. Kekuatan tubuh yang sehat, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus memenuhi kami semua. Dan buatlah berhasil segala yang kami kerjakan. Amin. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Bapa di sorga, sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.